Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, gimana kabarnya kalian? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat dan selalu mau belajar. Baiklah anak-anak, hari ini kalian bertemu kembali dengan Bu Wiwit tetap di bagian pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik kali ini kita masuk dengan muatan pelajarannya adalah IPA. Dari kemarin kita sudah membahas mengenai bunyi dan sumber bunyi. Selanjutnya, kalau yang sekarang apa ya? Nah, yang sekarang kita akan belajar tentang pendengaran dan gangguan pada pendengaran. Yuk, kita lihat bersama-sama. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran kita masih tetap setelah mempelajari bab ini, kalian harus mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Mari kita mulai dengan bagian-bagian telinga. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, ini ada gambar penampang telinga. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, yaitu yang zonanya di sini. Nah, kalian lihat itu ada telinga luar ya. Selanjutnya yang B, telinga bagian tengah. Yang mana? Nah, tentu yang tengah ya. Nah, itu telinga bagian tengah. Dan yang terakhir, yang paling dalam sekali dari telinga kita, itu adalah telinga bagian dalam. Di manakah letaknya? Nah, itu adalah telinga dalam. Jadi, bagian-bagian dari telinga itu ingat, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Baiklah anak-anak, yuk kita kupas tuntas ini bagian-bagian dari telinga ini. Di berikutnya. Ibu perlihatkan kembali bagian dari penampang telinga. Kalau tadi ada telinga bagian tengah, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam, sekarang kita mulai dari bagian-bagiannya satu persatu. Yang pertama adalah daun telinga. Ini ya daun telinga yang suka dijewer itu. Berikutnya ada lubang telinga yang di sebelah sini. Selanjutnya ada yang masuk ke dalam, itu adalah saluran telinga. Nah, ketiga bagian ini merupakan bagian telinga luar. Ya. Jadi, daun telinga, lubang telinga, saluran telinga merupakan telinga bagian luar. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Di bagian tengah ada gendang telinga atau timpani. Selanjutnya ada jendela oval. Berikutnya ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama tulang martil, kedua tulang landasan, yang ketiga tulang sanggurdi. Itulah bagian telinga tengah. Jadi ada 3 tulang pendengaran, martil, landasan, sanggurdi. Kemudian ada gendang telinga atau timpani. Dan yang terakhir jendela oval. Selanjutnya untuk telinga bagian dalam. Yang pertama ada 3 saluran setengah lingkaran. Ya, nah ini nanti berhubungannya dengan syaraf pendengaran dan rumah siput atau klokea. Selanjutnya juga yang terakhir adalah saluran Eustachius. Ya, jadi 3 saluran setengah lingkaran,
syaraf pendengaran, rumah siput atau koklea, dan saluran Eustachius itu adalah telinga bagian dalam. Ingat-ingat ya, nanti kalian tentu di akhir akan ada pertanyaan ini. Yang mana telinga bagian luar, yang mana telinga bagian tengah, dan yang mana telinga bagian dalam. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana proses kita dapat mendengar bunyi? Kok begitu cepatnya ya? Kita bisa, misalnya ada petasan, dar gitu, udah langsung kita kaget dan lain sebagainya. Yuk kita perhatikan, kita mulai dari gelombang bunyi yang merambat itu ditangkap oleh daun telinga yang pertama. Dilanjutkan melalui lubang telinga masuk ke dalam, merambat melalui saluran telinga. Berikutnya, gelombang bunyi yang merambat melalui saluran telinga menggetarkan gendang telinga. Diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Berikutnya, tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi, jadi menjadi berapa kali lipat, lalu disalurkan ke jendela oval. Dari jendela oval itu diteruskan ke rumah siput, sehingga cairan yang ada di dalam rumah siput itu ikut bergetar. Ya, jadi di rumah siput ada apa? Ada cairan. Nah, itu juga ikut bergetar. Kemudian getaran-getaran itu akan ditangkap oleh sel-sel penerima rangsang. Dari sel-sel penerima rangsang, rangsangan itu diteruskan melalui sel saraf ke otak. Di dalam otak kemudian rangsangan tadi diolah dan diartikan sehingga kita dapat mendengar bunyi. Jadi bunyi apa saja tuh yang tadi itu? Ya. Baik, kita lanjutkan. Gambarannya seperti apa ya? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Pelajaran kita tadi sudah bagaimana sih proses bunyi itu diterima sehingga kita bisa mendengar bunyi dengan baik. Yuk kita lihat. Nah, cara kerja telinga saat menerima rangsang bunyi sampai dengan kita mendengar. Kalau tadi uraian panjang, kalau sekarang agak lebih dipersingkat ya. Kita mulai dari bunyi itu masuk ya atau diterima oleh daun telinga. Selanjutnya masuk ke dalam saluran telinga sehingga menyentuh gendang telinga dan menggetarkannya. Jadi gendang telinga yang akan bergetar. Setelah itu diteruskan ke 3 tulang pendengaran atau yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dari ketiga tulang pendengaran tersebut dilanjutkan ke jendela oval. Nah, dari jendela oval diteruskan kembali ke rumah siput sehingga menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput. Dari sana di rumah siput itu cairan-cairan tersebut menyentuh ujung syaraf pendengaran. Setelah menyentuh ujung saraf pendengaran dilanjutkan ke otak. Sehingga kita menerima tuh yang otak kita. Dan akhirnya kita bisa mendengar bunyi atau mendengar suara. Ya, kita lanjutkan ya pelajarannya. Nah, sekarang ternyata dari hal-hal tersebut yang tadi itu tentang telinga, ada juga ya gangguan pada telinga. Duh, kita sering sekali nih, aduh kayak budek gitu ya, atau apa gitu. Yuk kita lihat. Yang pertama itu gangguannya adalah tuli. Tuli tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Kenapa ya? Atau kita lihat dulu gambarnya deh. Nah, kalau kita suka pakai cotton bud, nah itu cotton budnya merobek gendang telinga.
itu yang paling bahaya, nggak boleh ya. Nah, ini penyebabnya adalah kerusakan pada gendang telinga. Kemudian bisa jadi tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya syaraf pendengaran. Aduh, mengerikan sekali ya. Kemudian yang kedua, ada lagi gangguan telinga itu disebutnya conge. Conge itu mengeluarkan cairan berwarna kekuning-kuningan, kadang-kadang berwarna bercampur darah gitu, dan berbau. Kita lihat gambarnya. Nah, ini anak-anak gambarnya. Wah, sangat mengerikan ya. Selanjutnya, kenapa sih? Nah, mereka itu penyebabnya adalah infeksi pada bagian telinga dalam. Jadi harus hati-hati nih yang suka ngorek telinga atau apa, jangan dilakukan lagi. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga? Caranya, pertama, kapas dicelupkan terlebih dahulu ke air hangat. Kemudian kapasnya dilinting. Setelah itu, tadi kapas yang sudah basah itu dimasukkan ke telinga secara perlahan-lahan. Gerakannya dari dalam keluar, bukan ditojos ke dalam, tapi ya searah dengan jarum jam, kita masukkan ke dalam, kemudian kita tarik keluar, itu sambil diputar. Nah, mudah-mudahan kotoran telinga kalian bisa ke bawah, ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah cara memelihara kesehatan telinga, tadi bagian-bagian telinga, kemudian yang kedua, gangguan pada telinga, dan yang ketiga, cara memelihara kesehatan telinga. Sepertinya materi tentang pendengaran selesai anak-anak. Nah, sekarang apa ya? Oke, ternyata setelah menyimak tadi penjelasan dari Ibu, maka kalian harus mengerjakan soal-soal berikut ini pada buku kerja tematikmu. Jangan lupa disalin soalnya, kemudian setelah disalin soal, dijawab dengan rapi. Bolehkah kalian melihat video diulang kembali? Boleh, ya, karena supaya dapat membantu kalian dalam menjawab pertanyaannya. Yang pertama, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Tulislah 3 bagian telinga tersebut. Sudah tahu ya? Kemudian yang kedua, terdiri dari apa sajakah telinga bagian luar itu? Yang ketiga, terdiri dari apa sajakah telinga bagian tengah itu? Yang keempat, terdiri atas apa sajakah telinga bagian dalam itu? Semuanya ada ya di video itu yang tadi yang dijelaskan oleh Ibu. Berikutnya jelaskan bagaimana perjalanan bunyi sampai dapat kita dengar. Ada juga. Dan yang keenam, tuliskan 2 gangguan pada telinga. Dan jelaskan apa penyebabnya. Yang terakhir, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Oke? Ya, kayaknya gampang ya tugasnya ya. Tapi ingat, kerjakan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sepertinya materi untuk pendengaran ini selesai. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Selamat belajar. Tetap sehat. Tetap semangat. Dan tetap bersekolah. Baik anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.